nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma kuntu fihi lillahi ta'ala. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama beribadah, bermunajat, dan barusan sebentar tadi kita laksanakan bersama-sama sholat zuhur berjamaah disusul dengan zikir serta munajat. Lalu sekarang mendengarkan warisan Nabi Muhammad. Maka dari itu kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya diijabah oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Masuklah ke pembahasan zikir dan doa-doa pada pembahasan adab-adab berdoa. Idza qala al-insan fi du'aihi, jika seseorang membaca di dalam doanya, ditambahi di dalam doanya, nambahi bacaan ini, bacaan apa? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Biasanya kalau dibaca ini habis semayang, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Qala malakul muwakkal, maka dalam riwayat malaikat itu berkata, Hadza Arhamar Rahimin, ini Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, qad aqbal, telah menerima doa kamu. Fasal masyita, maka berdoalah apa yang engkau minta. Nanti kalau kita berdoa, kalau bisa tutup pakai Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, bi rahmatika ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Intinya kalau kita berdoa, sebagaimana di pelajaran kita minggu kemarin itu, harus ada koneksi antara lisan, hati, dan akal. Jadi kalau berdoa itu koneksinya lisan, hati, dan akal. Lisan kita berucap, akal kita paham apa yang kita baca. Kalau kita baca doa, tak paham artinya, nah takutnya tak khusyuk. Apa yang doa baca tadi? Salah-salah, apa A, apa I, apa U. Terus tak sesuai dengan hatinya kita. Ngapa hati itu pikiran lain? Tadi habis main slot, aku ini lagi pun doa, aku tadi kapan berdoa agak WD lah slot lagi. Maksudnya bisa dah dapat pikiran kita tidak kenal dengan apa yang kita doakan, maka seperti itulah doa kita tidak dikabulkan Allah. Minggu lalu kita dengarkan cerita Nabi Allah Musa alaihissalam dengarkan seseorang yang berdoa. Ya Allah hebat dan doanya sampai manggul-manggul kepalanya, sampai benar-benar dan minta. Sehingga Nabi Musa berkata kepada Allah, Ya Allah, kalau seandainya hajat yang ada di tangan aku kabulkan hajat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wong ini berdoa hebat doa. Dia punya kambing, wahai Musa. Kapan dia berdoa? Hati dari kambing ini. Kencing aja, dia putih hebat doa. Hatinya itu mikir ke kambing. Macam mana aku nak ngabulkan doa dia? Dia baik tak memikirkan apa yang dia doakan. Maksudnya kalau kita berdoa itu kalau baca
imajinasikan doa kita tuh di dalam ketika kita lagi berdoa. Apa itu? Bagaimana caranya? Bagaimana saat yang disebut khusyuk itu? Yang disebut khusyuk itu kalau kita ngomong telinga kita dengar. Mana nak jelaskan rasanya? Ya kalau kita nak disebut khusyuk itu kita baca telinganya dengar. Akal dipaham apa yang dibaca, hati kita tidak memasukkan hal yang lain. Ini namanya hal ini yang menyebabkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukiya anna ba'dahum ja'a ila ba'dil masyayikh wa khadamah. Disebutkan di dalam kitab Hikayat Sufiyah bahwasanya dulu orang-orang budak-budak belajar ini mereka pergi kepada guru. Anak-anak nih dulu zaman dulu pergi kepada para gurunya wa khadamah, dan mereka berkhidmat. Apa tuh khidmat? Bantu gurunya, nyapui perkarangan rumah gurunya, bantu khidmat namanya. Bantu gurunya lah. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, kepada guru tersebut, "Uridu an tu'allimani ismal a'zam." Aku ingin engkau ngajarin aku ismal a'zam. Apa itu ismal a'zam? Isim yang paling agung, yang paling mulia. Kita tak tahu ismal a'zam ni apa. Ada yang nyatakan Allah, ada yang nyatakan Jabbar, macam-macam riwayatnya ismal a'zam ni apa. Tapi disebutkan ismal a'zam itu nama Allah, ya Allah. Kalau kita sebut ya Allah, maka doa kita dikabulkan. Itu ismal a'zam. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, wa fika aliyatun lahu, karena engkau ini punya keahliannya. Baca ngajari wa ismal a'zam. Dulu atau membaca menggunakan ismal a'zam itu dia bisa menghadirkan apa? Sosok hebat. Dia bisa menggandakan duit. Pakai ismal a'zam ini dulu ya. Ada tak Ustaz hal-hal supranatural itu? Ada. Hal-hal supranatural itu terbagi jadi 5. Dari doa ini ya. Apa disebut hal-hal supranatural itu? Ajaib. Hal yang ajaib. Apa ajaib itu? Di luar nalar manusia. Disebut kalau bahasa Inggrisnya supranatural. Apa yang supranatural itu? Ada 5. 1. Irhas. Apa ini irhas? Irhas ini hal yang di luar daripada natural, di luar dari kebiasaan seorang nabi sebelum diutus jadi nabi. Dia belum diutus jadi nabi, tapi ada hal-hal supranatural. Contohnya Nabi Isa alaihissalam takkan digendong oleh ibunya nak balik ke Baitul Maqdis, dikata wong gila Maryam ini balik-balik lalu ke badan tua jiwa. Allah nyuruh Maryam lewat malaikat Jibril, kau balik tak usah ngomong, kau balik tunjuk ke bayi. Bayi ini tiba-tiba ngomong. Nah, Nabi Irhas tak kata bayi ngomong. Nah, irhasnya apa? Kejadian supranatural seorang nabi sebelum dia diutus. Seperti keadaan supranaturalnya siapa? Nabi Musa, masih kecil. Nabi Musa tahu ya Nabi Musa ya. Nabi Musa masih kecil itu disebutkan dalam riwayat bahwa Fir'aun ini mimpi. Apa mimpi Fir'aun itu? Kerajaannya dibakar oleh wong Yahudi atau Israel. Maka dia memerintah Fir'aun ini ke Mesir. Kata Fir'aunnya, bunuhi kalau budak-budak lanang keturunan Israel Yahudi. Dibunuhi kalau. Ibu Nabi Musa diilhamkan oleh Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Ketemulah Siti Asia, bininya Fir'aun. Dia masih kecil Pak, baru berapa hari. Hitungan, ada yang katakan 7 hari, ada yang katakan sebulan lebih, ada yang katakan 2 minggu, macam-macam. Atau tak budak sekecil itu
Ketika diangkat oleh Firaun, budak itu bakal bahagia. Tidak, budak kecil. Belum, sebelum itu pas diangkat. Ketika diangkat, Nabi Musa ini kok jenggotnya Firaun? Jenggot dia, Pak. Apa bahasa Indonesia jenggot? Tarik. Tarik ya, dijambak ya. Dijambak ya. Dijambak, ditarik. Sampai naik apa? Ada tak budak sekecil itu bisa sekuat itu, Pak? Ada tak? Itu namanya enhance. Keadaan supranatural bukan? Supranatural. Yang kedua, mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu keadaan supranatural yang terjadi pada diri seorang nabi. Contohnya Nabi Sulaiman bisa berbicara bahasa binatang, bisa ngomong dan memerintahkan sama setan dan jin. Nabi Musa bisa belah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit orang dan paros, hidupkan mati, menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad berlaku segala macam, itu namanya mukjizat. Jelaslah seorang nabi. Paham ya? Yang ketiga disebut sebagai ma'unah, karamah. Apa itu karamah? Sering kita dengar bahasa itu keramat. Jadi keramat ini bukan identik dengan bau horor, Pak. Jangan arti keramat, tempat itu keramat. Maksud karamah itu kemuliaan, Pak. Apa itu karamah? Keadaan supranatural yang terjadi pada diri seseorang yang dekat sama Allah. Aulia, wali songo. Wong-wong yang memang ibadatnya itu diyakini bagus, dia dapat karamah. Salah satu contoh di dalam Al-Quran, makanya wong enak dengan karamah, Pak. Berdosa, Pak. Bahkan maaf, bisa membatalkan keimanan kalau tidak percaya dengan karamah. Kenapa bisa batalkan keyakinan? Mana Ustaz mau tak percaya karamah? Disebutkan di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran ini. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dapatkan surat balasan dari Balqis, Balqis nak datang ke Nabi Sulaiman dari Yaman ke Palestina. Terus kumpul, ngomong sama pasukannya, siapa pajak mindahkan istana Balqis ke tempat aku sekarang duduk. Setan ngomong, sebelum kau tengah pajak mindahkan. Ada lagi aku, sebelum mata kau kedip lalu. Sudah tuh. Siapa yang ngomong itu? Rajulun minas sholihin, wong soleh. Bukan nabi, wong soleh. Ini bukan nabi ini. Banyak cerita di dalam Al-Quran ini. Wong yang soleh, yang beriman, yang ahli ibadat punya karamah, kekuatan supernatural. Ini seperti ini. Siapa itu namanya? Asif Barqiyah di dalam tafsir. Wong sebelah kanannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Asif Barqiyah. Dipindahkan itu istana Balqis ke Palestina. Siapa wong ini? Bukan nabi, wong soleh. Bukan rasul, bukan nabi. Nah itu karamah namanya, Pak. Kalau kita nyebutnya keramat. Kalau bahasa kita itu keramat, wong hebat. Ada lagi di dalam Al-Quran keramat, siapa lagi? Ashabul Kahfi. Berapa lama dia itu? 309 tahun. Mana tuh manusia itu pacak hidup 309 tahun. Istukan karena izin Allah. Ya kalau ini izin Allah lah. Kalau kata izin Allah, nanti kita tegak membaca izin Allah. Tapi Allah menunjuk karamah atau kemuliaan ini kepada orang-orang tertentu. Ada lagi bukan orang aulia, Pak. Ini kan didapatkan karena mereka ini ibadat sama Allah. Aulia, ibadat sama Allah, soleh. Ada lagi orang biasa, Pak. Dapat kekuatan supranatural. Disebut apa? Ma'unah. Apa itu ma'unah? Keadaan supranatural yang kita tuh beda percaya kalau
dia bisa melakukannya. Contohnya Pak Mauna ini di Mauna apa nih? Pertolongan. Atau nenek-nenek umur 9 tahun, 10 tahun berjalan lagi tidak baca. Nenek-nenek 90 tahun berjalan lagi tidak baca. Kalau nak ngomong ahli ibadat, tidak ahli ibadat. Biasa banget nenek ini. Kebakaran Pak. Terapa dia dalam api? Terkurung dalam api. Terkepung dalam api. Nenek ini tadi tak baca keluar, dipukulnya dia tak sengaja dia mukul apa dia itu hancur keluar dari situ. Nenek baca hancur ini betul. Ini namanya makna banyak cerita-cerita. Kadang kita tidak perasa Allah kasih makna sama kita. Uang lewat situ nyampak kalau kita dewek tak nyampak lewat situ itu makna. Berapa banyak mau lewat jalan ini contohnya nyampak loh, nyampak ke Sereng, nyampak ke Got, sendal hilang lah. Aku tak pernah situ itu makna. Banyak terjadi di diri kita, cuman kita kadang tak sadar. Ada nyampak pasti lupa, aku tak pernah nyampak sih, alhamdulillah. Ada lagi, aku beli di situ, aku dapat diskon terus. Nah, aku tak pernah dapat diskon, yang dapat diskon ini makna. Iya Pak, disenangi oleh orang itu makna Pak. Kau beli ini sama orang, dia disenang sama kau, makna. Oh bapak ini Pak, bela Pak, tak apa-apa untuk bapak, bela Pak, 10.000 Pak. Nah aku, 10.000, makna. Allah gerakkan dia pertolongan dari Allah untuk orang itu. Wong lain itu tidak tertentu. Jadi apa pertolongan dari Allah disebut makna Pak. Ngerangkan hati wong. Aku nih daftar PNS. Tidak sini, tidak situ, tidak apa. Belajar lagi tidak lulus. Makna. Soalnya aku biasa semayang makna. Pertolongan dari Allah. Bukan ngamuk dino ya makna nih, cuma ngamuk makna pertolongan hati. Nomor 5, nah ini nomor 5 disebut istidraj. Istidraj. Apa istidraj itu? Diberikan supranatural kepada wong kafir, wong fasik yang tak pernah sembahyang. Biasanya disebut sebagai sihir. Bukan sulap Pak, dulu ada siapa namanya itu? Wong barat itu pakai supaya terbangnya. David Copperfield. David Copperfield. Terbangnya dia Pak antara gedung-gedung berjalan itu. Antara gedung-gedung berjalan. Dibakar tak apa-apa, ini tak apa-apa. Nah ini disebut istidraj. Kenapa? Di istidraj ada lagi disebut nama lain kata ulama, dilenakan dengan nikmat tidak dalam ibadah. Nikmat, hebat ya di Allah dengan segala kenikmatannya, tapi tak kate hati tergerak untuk melakukan ibadah istidraj. Paham ya dari sini ya? Nah menceritakan hal ini karena hal ini berkaitan Pak dengan ini. Ini 5 ini bagian daripada keimanan. Kalau tidak percaya dengan ini batal iman. Karena kalau di dalam Al-Quran Siti Maryam, Pak tahu Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Maknya Isa. Hah? Bundanya Nabi Isa, Siti Maryam. Di dalam Al-Quran kan Siti Maryam ini punya bapak namanya Imran, Pak, ibunya namanya Hana. Imran sama Hana ini lalamo tak dapat anak. Minta sama Allah, ya Allah kalau aku dapat anak aku lanang, aku nak suruh dia ini jadi merbot bahasa kita nih Pak untuk hebat di Baitul Maqdis. Kalau bahasa sana jadi rabi lah, rabi bahasa orang sana masih. Aku nak cukup sama Allah lah Baitul Maqdis suruh dia belajar. Kalau aku dapat anak. Katanya lahirnya anak betina. Nah, macam mana yang betina? Ya sudahlah dijadikan untuk wong hikmat di Baitul Maqdis. Ahli ibadah Maryam dari kecil ahli ibadah. Nah Maryam ini tadi itu
dididik gurunya sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya bini namanya Elizabeth. Elizabeth sama Zakaria lama tak punya anak. Datang Jibril, kaget kau dapat anak. Kata Nabi Zakaria dalam Al-Quran, aku bilang bini aku ini akhir lam talib, akhir lam talib. Bini aku ini maafin bahasa mandul, kadang aja keturunan anak dah tua kalau kamu tua, dapat anak, belum dapat anak Nabi Zakaria. Kata malaikat Jibril, jawab Allah, Allah punya kuasa. Apa tandanya? Apa tanda tak sanggup ngomong sama 3 hari? Tidak ngomong Nabi Zakaria, bahasa isyaratnya. Bahasa isyarat. Mau tak tahu ngapa Nabi Zakaria ini. Dapat anak bang. Nama anaknya adalah Yahya. Yahya. Yahya inilah kaki yang nonton Nabi Isa. Ya, kalau kita di Bible agak beda ya cerita setelahnya. Namanya Yohanes Sang Pembaptis. Maksud Sang Pembaptis tuh yang ngajarin Nabi Isa loh, Nabi Yahya. Kan duluan berarti yang Nabi Yahya lahir berkawan sama Siti Maryam ini tadi. Siti Maryam dapat anak tadi. Nabi Zakaria ketika masuk mihrab tempat ibadahnya dia tadi, dijiwanya banyak buah Pak. Ditanya sama Siti Maryam, dari mana buah banyak? Bukan musimnya buah ini. Kata ada min fadlur, ini dari keutamaan Tuhan. Dari mana buah Pak? Kalau bukan hebat, aulia ini. Maka kita harus percaya. Apakah Siti Maryam Nabi? Bukan. Syarat Nabi itu harus laki-laki. Siti Maryam dia nak melahirkan. Kalau sesuai dengan keyakinan kita sebagai Muslim, dia lahirnya di bawah pohon kurma. Musim panas. Nah, keyakinan sebelah itu Nabi Isa itu lahirnya musim satu. Kapan musim satu di Palestina? Wallahu a'lam bishawab. Saya dengan keyakinan dia. Kalau kita musim panas, benar, kurma lagi berbuah, lagi nak sakit tuh Pak, lagi nak lahir dengan itu. Justru Allah kau gerakkan pohon kurma, kau gerakkan dikit kaki kau, bentuk batu, terus kurmanya nyampak. Kalau tak percaya batal iman kita berkafir. Maka mencintai Al-Quran. Adakah Siti Maryam itu Nabi? Bukan. Dia dapat karomah. Kenapa dia dapat karomah? Sekelas dia di Baitul Maqdis, dia soleha, tak pernah ketemu lanang, dia ahli ibadah, jelas disebut karomah. Beda sama Ma'unah. Kita ini jangan sampai dapat istidraj Pak. Kalaupun ada pertolongan kita minta disebut Ma'unah. Tiba-tiba hari ini ada nunjuk Ustaz Husin juga 10 juta. Kenapa? Bapak Budi ngomong ini Ustaz, anak-anak tapi ya, lalu diatakan kalau Pak Budi ada lama Ustaz, aku nak menunjuk Ustaz ini duit 10 juta. Lalu dari sini keluar nak Ustaz 10 juta. Alhamdulillah Ma'unah. Kalau benar Allah gerakkan hati kan tak tahu. Dasar Pak Budi, raju senyumnya selalu Pak Budi biasa. Ma'unah ini namanya Pak, Ma'unah, pertolongan dari Allah. Hal yang kita tuh tidak sangka-sangka, pertolongan itu datang di saat kita lagi genting. Ini namanya Ma'unah. Kalau istidraj, tak semayang, tak zakat, tak sodako, kayo baik. Tidak salah wae itu kelemahan itu. Aku lah semayang tengah tunggal kentut pula untuk lah kentut lagi. Buntu bayar aku ini. Wah ini tidak semayang. Main slot latihan lagi. Semayang tidak. Apa gawe bayar ke masjid lagi tak pernah. Jumat lagi tak pernah. Masa kayu beda itu. Ngapa baca istidraj hati-hati. Apa itu istidraj? Allah letakkan dia dengan nikmat supaya dia jauh dari ibadat dan disebut ahli maksiat. Jangan kita ini termasuk istidraj ini. Pakai ngantuin pula. Cuma betul ngantung lihat kayu tidak. Ngantuin pula. Ini kan. Jadi yang kita doa ini kan ada orang berdoa kan. Ada anak dengar cerita dari kecil-kecil. Ada namanya Syekh Hashim di daerah Sumatera ini Pak, di Palembang inilah namanya Syekh Hashim.
Wong kalau tak punya anak, kita panggil mah. Dia banyak, tidak betina, tak ada dahaga kan Pak. Dia nak tengok bini. Lanangnya tadi. Dia banyak, dibacakan minum. Besok lah malamnya atau balik aja malam ni gawe kau. Maksudnya tu, yalah kan, paham dewek Pak Budin, paham dewek malam ni gawe kau. 2-3 harinya positif. Selalu saya. Bahkan ada yang hebat lagi nih kalau mau soleh Pak. Ini baru meninggal, baru meninggal. Yang kalau baru itu mungkin 5 tahun, 10 tahun baru masuk itu bukan uang yang jauhnya ratusan tahun tidak. 20 tahun ini paling jarang dibayar. Itu kalau hebat, saking hebat dia sholat Pak. Ini disaksikan oleh jamaahnya dia. Bahkan uang bukan jamaahnya dia datang sih. Dia imam tinggi Pak sholatnya. Tidak nampak. Tidak nampak. Naik, melarian. Ini mulai lama. Ada. Ada. Nah, ada punya guru ngomong tidak boleh disebutkan namanya, privasi keluarganya. Malu mereka. Walaupun keadaannya karomah Pak ya, kemuliaan Pak. Tapi kalau aku tadi napa Pak, jika kamu tak napa, aku tadi napa. Ustaz sudah napa aja. Pocong itu ngantun. belum nyampe Pak, baru napa aku masih. Jadi kaki habis ini kalau sholat belakang Anda jangan usuk ya, cuma kaki itu kaki naik, dia tak usuk. Nah inilah limo ini keadaan kita. Banyak orang berdoa dengan orang yang minta soleh. Makanya kalau kita juga ada orang yang ahli soleh, ahli ibadat, minta doa sama dia. Dia punya karomah. Ya, jadi jangan ilfil. Sekarang ini orang ilfil, dengar karomah itu ilfil. Namanya ilfil, Al-Quran lagi nyebutkan keramat, Al-Quran lagi nyebutkan kekaromahan, kemuliaan. Nah sampai sini nah ada yang tanya silakan, tak terasa kita 45 menit. Ada yang tanya? Silakan. Tahu namanya Sai Baba? Untuk pernah dengar Sai Baba? Orang India ya, baju warna apa? Apa orang itu rambutnya agak keribu, tangannya keluarkan tepung, keluarkan apa? Allah alam. Ada yang tanya? Berarti lakukan nama punah galau. Nanti kita akan terakhir permintaan. Mana nanya ya? Sal nyanyi juga Sal. Gitu ya. Nanti ditanya nanti pas Malu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan keramatnya nih Pak Sali. Pak Budi dari Maluan Pak. Taruh Pak Budi lah Pak Ustaz. Yang 10 juta tadi ya? Iya. Jadi Pak Ustaz dari Pak Keyakinan itu ada istilah dengan karisma. Itu masuk di mana itu Pak? Dari 5 kategori itu. Terus tuh kalau itu yang kalau kita bandingkan dengan istilah orang tua itu lah Ustaz. Itu di mana lagi posisinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma itu Pak didapatkan oleh beberapa hal. Kalau dalam bahasa Arab, karisma itu disebut haibah. Haibah. Atau kalau bahasa Indonesianya karisma Pak ya. Bukan nama motor ini Pak ya. Karisma. Jadi haibah atau karisma ini didapatkan dengan satu lewat jalur duniawi atau ukhrawi. Duniawi itu bagaimana berkarisma Pak, pakainya bagus, dengan hartonya keluar dijagokan, tahu gaya karisma. Cara tutur katanya ini lewat jalur duniawi. Atau lagi karisma ini didapatkan lewat jalur ukhrawi akhirat. Dia ibadat, dia sholat, dia zikir, Allah kasih nur karisma. Nengok dia lemah. Duduk sebelah dia tenang, ngomong sama dia adem, duduk sama dia nyaman. Ini namanya karisma. Jadi karisma tadi ada dua ya. Boleh didapatkan dari akhiratnya atau dunia. Mungkin didapatkan dengan istidraj,
mungkin didapatkan dengan mamunah, mungkin didapatkan dengan karomah. Kalau irhas mukjizat khusus untuk para nabi. Maka dijengok karisma dia ini didapatkan dari mana, Pak? Kalau dia ahli ibadat, mungkin dia mau karomah. Atau namanya Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki, Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia orang Mekah itu karismanya sampai nyebar-nyebar, Pak. Bahkan kalau ada yang nengok dia tuh pingsan, saking hebatnya rasa karisma dia tuh, haibah gitu. Kalau dia lewat, Pak, minyak wanginya nih dari awal jalan sampai ke masjid lah keciuman. Habis Profesor pulang datang, ketika kita nengok hebat ahli ibadah, jantung kita baru duduk karisma. Boleh didapatkan lewat karomah, mamunah atau istighfar. Ustaz, betua bagaimana? Sama betua itu kalimat nama lain dari tiga itu ini, Pak. Mungkin dia karomah, mungkin dia mamunah, mungkin dia istighfar. Betua dan dadak semayang, tapi rezekinya duitnya banyak bini 4, mobil Alphard, rumah bertingkat, punya pesawat. Ada lagi nak? Tadi silakan. Jadi mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, pengalaman pribadi Ustaz. Ada karomah. Karena Ustaz, ini cerita Ustaz ya. Ada beberapa kali Ustaz, kami tinggal di Sabundu, Kertapati. Itu kan rentan kebakaran. Nah, ada macam-macam cara kebakaran nih. Ada yang ini apa namanya tuh? Yang apa namanya tuh? Ada yang apa ya? Ada yang bawa cermin Ustaz, katanya biar mantul apinya. Nomor 2 ada yang telanjang Ustaz. Ya. Nah, nomor 3 ini Ustaz alhamdulillah diterap Ustaz. Memang nih Ustaz ya, kata-kata orang tuanya, kalau pada saat kebakaran itu Ustaz kita tuh azan. Nah, azannya ngadep ke mana Ustaz? Ngadep ke api itu Ustaz ya. Nah, alhamdulillah Ustaz, memang ada itu Ustaz. Api itu seolah-olah tuh lari gitu ya. Cak ada kayak dikipas kebalik gitu ya, ke arah yang berlawanan. Kemudian pada saat azan itu apa tuh berakhir, saya la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah terakhir kan, itu hujannya turun Ustaz. Langsung kita pada saat azan itu turun. Nah, itu tuh Ustaz, jadi ini apa memang itu keajaiban azan atau memang maunah dari Allah? Itu yang ingin saya sampaikan Ustaz ya. Nah, satu lagi Ustaz yang saya secara pribadi Ustaz, ada satu perasaan Ustaz. Kata orang tuh semakin tinggi orang mau impak ya dengan Allah. Nah, semakin ini Ustaz hebat cobaannya. Nah, yang saya takutkan kadang-kadang tuh pada saat mau meningkatkan impak itu Ustaz, tiba-tiba itu ada aja cobaannya memang makin hebat. Jadi insecure gitu dan cobaannya itu luar biasa mantap Ustaz gitu. Jadi berusaha sendiri mengurangi itu kadar apa namanya itu ketekunan kepada kata apa namanya yang mau sholat itu pokoknya yang ibadah. Itu bagaimana manajemennya Ustaz biar ya istiqomah lah gitu ya, biar nggak takut gitu terhadap cobaannya itu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama tadi kakek anak ceritakan juga tentang kebakaran yang terjadi di Sepuluh Pak. Jadi kenapa Ustaz kita ada cara-cara uang dulu untuk menghadapi musibah? Salah satu yang kita dengarkan dari akhir kita ini, satu jauh pakai cermin, sikok telanjang. Belum jangan jauh ke ini Pak karena ini tak kate di dalam Islam. Ya, nanti gawe. Buat telanjang bukannya api itu kau nambah kebakaran. Kau lagi terbakar, cemai. Maaf, ada lagi yang lebih gawat lagi Pak. Aku dengar juga kepercayaanmu. Kalau ada kuntilanak rumah kau bakar, bunuh kebaruan kau. Pakai dendam lagi, apa hubunganmu Pak? Nambah besok dengan pacak bakar kan? Aku biar lecah. Kata ini Pak dalam Islam tak usah percaya. Cermin, dia telanjang, kata percaya Pak. Rupanya kita juga yang mati dulu di dekat Hero Pak, ada karaoke. Apa happy apa namanya? Yang mati telanjang ada Pak. Mati dengan cinta mati api masih banyak habis. Nah, cara dengan azan. Oke, ngapa Ustaz kebakaran itu diazankan? Karena api itu unsur dari syaitan. Syaitan terbuat dari
Syaitan lari terberet-beret ketika mendengarkan azan. Di situ Pak, memakai. Makanya pakai azan. Wong yang ngajakin saat apa keajaiban azan? Apa wongnya itu Ustaz? Iya. Macam-macam. Ada wong nih, aku bukan soleh, tapi aku yakin dengan azan. Nah keyakinannya itu yang membuat itu bisa terjadi. Bapak yakin Bismillahirrahmanirrahim, yakin aku Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang Pak, tidak pakai jembatan, pucuk baju, dengan yakin pasti Pak jalan. Kalau tak percaya coba Bapak coba pakai Bismillahirrahmanirrahim ini, Bapak nyebrang 10 dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum yakin Pak kata-kata. Yakin tadi, yakin bawa keimanan Pak. Benar? Yakin dengan keimanan itu. Nah ini nanti tahu sedikit di 10 Ulu terjadi kebakaran Pak. 10 Ulu tempat kami jajan. Jadi diceritakan oleh wong, ada wong Cina punya rumah sebelah kebakaran itu Pak, sebelah sini yang dekat tempat gigi ada. Kata wong Cina itu belagi dia ke pojok, mbaknya muslim, kau azan lah sini. Aku gak kata wong kamu azan. Dia azan punya Pak. Oleh wong Islam. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Api tidak datang. Besok wong muslim pergi ke Ceko, asyhadu an la ilaha illallah. Ini benar cinta. Ini benar cintanya Adon. Anak-anak ringan, dari kuping anak. Ulun. Bakat besar Pak habis galau. Kunci no tidak kena. Muslim bakalan kena. Bapak keyakinan tadi, keyakinan kafir dengan Islam. Lucu pula kadang-kadang itu. Besok paginya langsung masuk Islam. Alhamdulillah. Terus apa lagi tadi Ustaz? Apa keimanan ketakwaan itu Iya. semakin hebat cobaan. Nabi ibadatnya hebat, cobaannya hebat. Nabi Nuh alaihi salam pojok gunung suruh buat kapal. Pada masuk akal Pak, nonsenian. Cobaan. Ngawekinnya nak setahun, dikantoi wong setahun. Oi bengaknya dulu, gawe kami pojok gunung, kapal, laut lagi jauh. Nah, Nabi udah tahu bakal banjir. Nabi tidak tahu, cuma disuruh Allah, kau buat kapal. Tidak nanya, kau buat kapal, pojok gunung ya Allah. Tidak, buat kapal. Disuruh Allah. Tidak nanya, apa ya Allah kan pojok gunung? Kita kan ngaku kalau kita beda, kita hebat Pak ujian. Jadi kalau kita ucapkan ujian istiqomah Ustaz, memang saluran istiqomah jujur memang salah. Kadang-kadang Pak hati ini datang sini berat Pak, apalagi panas, sering terik matahari, panas kan Pak, panas luar biasa. Tapi ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yakin, insya Allah istiqomah. Cuma nak supaya kita istiqomah itu istiqomah. Ini yang paling penting nih Pak. Niat. Paling penting itu. Ustaz aku yang niat. Itulah jawabannya. Kalau kau ada niat kau baca. Kalau kau ada usaha, niat untuk kau usahakan baca. Aku nak baca Ustaz sekolah di sini. Niat kau kawin dulu. Apa niat kau? Niat aku nak benar, niat cari nafkah, niat aku cari ke Allah, cari yang halal. Kau mudahkan niat. Niat aku ya Allah biar istiqomah, aku nak sholat di masjid terus. Susahnya kita ke masjid, tetap Allah mudahkan. Nabi itu dikata wong sampah, tetap Allah mudahkan kami. Aneh banget ngapa? Karena semakin tinggi itu pokok pohon itu, semakin angin itu akan kuat menambah. Kita juga semakin pucuk kita, semakin banyak bawahnya yang nak menjatuhkan. Kenapa? Karena kita di pucuk. Nak dijatuhkan di pucuk. Kenapa kau dia ngomong? Karena dia di depan wong itu. Dia ngomong di belakang. Kenapa? Wong ini di belakang dia. Ada itu konsep yang di depan. Oh kalau ngomongin wong ini nggak dari belakang apa? Ya karena dia tebek. Selalu ada di belakang. Nah, kita jangan insecure. Kenapa insecure kita? Bagaimana cara kita tetap kembali kepada niat kita yang sama? Seperti itu ya. Lagi yang tanya? Oke, Pak Budi? Cukup? 10 juta tadi ya? Nah, belum.
Bahasa memang dulu ya Allah, lagi-lagi tak salaman lagi ya Pak. Nah ini terakhir ada minta doa. Ini terakhir saudara kita minta doa ya. Doa untuk kesembuhan anaknya Anissa Munjana binti Amir Zulkarnain yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Bagi Bapak kita doakan ya, semoga disembuhkan oleh Allah penyakitnya, dihilangkan penyakitnya, diampunkan dosa-dosanya, juga disegerakan kesehatan hajatnya balik lagi insyaallah. Wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama beribadah, bermunajat yang barusan sebentar tadi kita laksanakan bersama-sama. Salat zuhur berjamaah disusul dengan zikir serta munajat. Lalu sekarang mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya diijabah oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Masuklah ke pembahasan zikir dan doa-doa pada pembahasan adab-adab berdoa. Idza qala al-insan fi du'aihi, jika seseorang membaca di dalam doanya, ditambahi di dalam doanya, nambahi bacaan ini, bacaan apa? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Biasanya kalau dibaca ini habis semayang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Qala malakul muwakkal, maka dalam riwayat malaikat itu berkata, Hadza Arhamar Rahimin,
Ini Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qad akbal telah menerima doa kamu. Fasal masyita, maka berdoalah apa yang engkau minta. Nanti kalau kita berdoa, kalau bisa tutup pakai ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, bi rahmatika ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Intinya kalau kita berdoa sebagaimana di pelajaran kita minggu kemarin itu harus ada koneksi antara lisan, hati dan akal. Jadi kalau berdoa itu koneksinya lisan, hati dan akal. Lisan kita berucap, akal kita paham apa yang kita baca. Kalau kita baca doa tak paham artinya, nah takutnya tak khusyuk. Apa ya doa baca tadi? Salah-salah, apa A, apa I, apa U. Terus tak sesuai dengan hatinya kita. Kenapa hati itu pikir yang lain? Tadi habis main slot, aku ini lagi ikut doa, aku tadi kapan berdoa agak beda dah slot lagi. Maksudnya bisa dah dapat pikiran kita ni tak kenal dengan apa yang kita doakan, maka seperti itulah doa kita tak dikabulkan Allah. Minggu lalu kita dengarkan cerita Nabi Allah Musa alaihissalam dengarkan seseorang yang berdoa. Ya Allah hebat dan doanya sampai manggul-manggul kepalanya, sampai benar-benar dan minta. Sehingga Nabi Musa berkata kepada Allah, Ya Allah, kalau seandainya hajat yang ada di tangan aku kabulkan hajat ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini berdoa hebat doa. Dia punya kambing, wahai Musa. Kapan dia berdoa? Hati dari kambing ini. Kencing aja, dia itu hebat doa. Hatinya itu dekat ke kambing. Macam mana aku nak ngabulkan doa dia? Dia baik tak memikirkan apa yang dia doakan. Maksud kalau kita berdoa itu kalau baca, imajinasikan doanya kita itu di dalam ketika kita lagi berdoa. Apa itu? Bagaimana caranya? Bagaimana saat yang disebut khusyuk itu? Yang disebut khusyuk itu kalau kita ngomong telinga kita dengar, mana nak jelaskan rasanya. Ya kalau kita nak disebut khusyuk itu kita baca telinga dengar, akal dipaham apa yang dibaca, hati kita tidak memasukkan hal yang lain. Ini namanya hal ini yang menyebabkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukia anna ba'dahum ja'a ila ba'dil masyayikh wa khadamah. Disebutkan di dalam kitab Hikayatus Sufiyah bahwasanya dulu orang-orang budak-budak pelajar ini mereka pergi kepada guru. Anak-anak nih dulu zaman dulu pergi kepada para gurunya wa khadamah, dan mereka berkhidmat. Apa tuh khidmat? Bantu gurunya, nyapuin perkarangan rumah gurunya, bantu khidmat namanya nih. Bantu gurunya lah. Wa qala lahu, dan berkata kepada guru tersebut, "Uridu an tu'allimani ismal a'zam." Aku ingin engkau ngajarin aku ismal a'zam. Apa itu ismal a'zam? Isim yang paling agung, yang paling mulia. Kita tak tahu ismal a'zam ni apa. Ada yang nyatakan Allah, ada yang nyatakan Jabbar, macam-macam riwayatnya. Ismal a'zam ni apa? Tapi disebutkan Ismal A'zam itu nama Allah, Ya Allah. Kalau kita sebut Ya Allah, maka doa kita dikabulkan. Itu Ismal A'zam. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, wa fika aliyatun lahu, karena engkau ini punya keahliannya. Baca ngajari Ismal A'zam. Dulu atau membaca menggunakan Ismal A'zam itu, dia bisa menghadirkan sosok hebat. Dia bisa menggandakan duit. Pakai Ismal A'zam ini dulu. Ada tak Ustaz hal-hal supranatural itu? Ada. Hal-hal supranatural itu terbagi jadi 5. Bagi doa ya.
Apa disebut hal-hal supranatural itu? Ajaib. Hal yang ajaib. Apa ajaib itu? Di luar nalar manusia. Disebut kalau bahasa Inggrisnya supranatural. Apa yang supranatural itu? Ada 5. 1. Irhas. Apa ini irhas? Irhas ini hal yang di luar daripada natural, di luar dari kebiasaan seorang nabi sebelum diutus jadi nabi. Dia belum diutus jadi nabi, tapi ada hal-hal supranatural. Contohnya Nabi Isa alaihissalam, takkanlah digendong oleh ibunya, nak balik ke Baitul Maqdis, dikata wong, gila Maryam ini. Balik-balik lalu ke badan dua jiwa. Allah nyuruh Maryam lewat malaikat Jibril, kau balik tak usah ngomong. Kau balik tunjuk ke bayi itu. Bayi ini tiba-tiba ngomong, nah itu irhas. Tak kata bayi ngomong. Nah irhasnya apa? Kejadian supranatural seorang nabi sebelum dia diutus. Seperti keadaan supranaturalnya siapa? Nabi Musa, masih kecil. Nabi Musa tahu ya Nabi Musa ya. Nabi Musa masih kecil itu disebutkan dalam riwayat bahwa Fir'aun ini mimpi. Apa mimpi Fir'aun itu? Kerajaannya dibakar oleh wong-wong Yahudi atau Israel. Maka dia memerintah Fir'aun ini ke Mesir. Kata Fir'aunnya, bunuhi kalau budak-budak lanang keturunan Israel Yahudi. Dibunuhi kalau. Ibu Nabi Musa diilhamkan oleh Allah untuk nganyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Ketemulah Siti Asia, bininya Fir'aun. Dia masih kecil Pak, baru berapa hari. Hitungan, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 minggu, macam-macam. Ada tak budak sekecil itu, ketika diangkat oleh Fir'aun, budak ini bakal bahaya. Budak kecil. Belum, sebelum itu pas diangkat, ketika diangkat, Nabi Musa ini tengok jenggotnya Fir'aun, jenggot dia Pak. Apa bahasa Indonesia jenggot? Tarik. Tarik ya, dijambak ya. Dijambak ya. Dijambak, ditarik. Sampai naik Pak. Ada tak budak sekecil itu bisa sekuat itu Pak? Ada tak? Itu namanya irhas. Keadaan supranatural bukan? Supranatural. Yang kedua, mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu keadaan supranatural yang terjadi pada diri seorang nabi. Contohnya Nabi Sulaiman bisa berbicara bahasa binatang, bisa ngomong dan memerintahkan sama setan dan jin. Nabi Musa bisa belah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit koreng dan paros, hidupkan mati, menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad pulang segala macam, itu namanya mukjizat. Jelaslah seorang nabi. Paham ya? Yang ketiga disebut sebagai ma'unah, karamah. Apa itu karamah? Sering kita dengar bahasa itu keramat. Jadi keramatnya bukan identik dengan bau horor, Pak ya. Jangan arti keramat, tempat itu keramat. Maksud karamah itu kemuliaan, Pak. Apa itu karamah? Keadaan supranatural yang terjadi pada diri seseorang yang dekat sama Allah. Aulia, wali songo. Wong-wong yang memang ibadatnya itu diyakini bagus, dia dapat karamah. Salah satu contoh di dalam Al-Quran, makanya di wong enak dengan karamah, Pak. Berdosa Pak. Bahkan maaf bisa membatalkan keimanan kalau tak percaya dengan karamah. Kenapa bisa batalkan keyakinan keimanan? Ustaz mau tak percaya karamah?
Disebutkan di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran ini. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dapatkan surat balasan dari Balqis, Balqis nak datang ke Nabi Sulaiman dari Yaman ke Palestina, terus kumpul ngomong sama pasukannya, siapa pajak mindahkan istana Balqis ke tempat aku sekarang duduk. Setan ngomong, sebelum kau tegak pajak mindahkan. Ada lagi nak aku, sebelum mata kau kedip lalu sudah tuh. Siapa yang ngomong itu? Rajulun minas salihin, wong soleh, bukan nabi. Wong soleh ini bukan nabi ini. Banyak cerita di dalam Al-Quran ini. Wong yang soleh, yang beriman, yang ahli ibadat, punya karamah, kekuatan supernatural. Ini seperti ini. Siapa itu namanya? Asif Barqiyah di dalam tafsir. Wong sebelah kanannya Nabi Sulaiman alaihissalam, Asif Barqiyah. Dipindahkan itu istana Balqis ke Palestina. Siapa wong ini? Bukan nabi, wong soleh, bukan rasul, bukan nabi. Nah itu karamah namanya Pak. Kalau kita nyebutnya keramat. Jadi kalau bahasa kita itu keramat, wong hebat. Ada lagi di dalam Al-Quran keramat siapa lagi? Ashabul Kahfi. Berapa lama dia itu? Hah? 309 tahun. Mana tuh manusia itu pacak hidup 309 tahun. Itu kan karena izin Allah. Ya kalau ini izin Allah lah. Kalau kata izin Allah, nanti kita tegak membaca izin Allah. Tapi Allah menunjuk karamah atau kemuliaan ini kepada orang-orang tertentu. Ada lagi bukan orang aulia Pak. Ini kan didapatkan karena mereka ini ibadat sama Allah. Aulia, ibadat sama Allah, soleh. Ada lagi orang biasa Pak, dapat kekuatan supranatural. Disebut apa? Ma'unah. Apa itu ma'unah? Keadaan supranatural yang kita tuh tidak percaya kalau dia bisa melakukannya. Contohnya Pak, ma'unah ini di ma'unah apa sih? Pertolongan. Atau nenek-nenek umur 9 tahun, 10 tahun berjalan lagi tak baca. Nenek-nenek 90 tahun berjalan lagi tak baca. Kalau nak ngomong ahli ibadat, tidak ahli ibadat, biasa baik nenek ini. Kebakaran Pak, terapa dia ini dalam api? Terkurung dalam api, terkepung dalam api. Nenek ini tadi tak baca keluar, dipukulnya dia tak sengaja dia mukul apa dinding itu hancur keluar dari situ. Nenek tak baca hancur ke dinding beton. Ini namanya ma'unah. Banyak yang cerita-cerita. Kadang kita tidak perasan Allah kasih ma'unah sama kita. Wong lewat situ nyampak, kalau kita dewek tak nyampak lewat situ, itu ma'unah. Berapa banyak wong lewat jalan ini contohnya nyampak loh, nyampak ke Sereng, nyampak ke Got, sental hilang lah. Aku tak pernah sih, itu ma'unah. Banyak terjadi di diri kita, cuman kita kadang tak sadar. Ada yang nyampak pasti lupa, aku tak pernah nyampak sih, alhamdulillah. Ada lagi, aku beli di situ, aku dapat diskon terus. Nah, aku tak pernah dapat diskon, yang dapat diskon ini ma'unah. Iya Pak, disenangi oleh orang itu ma'unah Pak. Kau beli ini sama orang, dia disenang sama kau, ma'unah. Oh bapak ini Pak, beli Bapak, tak apa-apa untuk Bapak, beli Bapak 10.000 Pak. Nah aku, 10.000, ma'unah. Allah gerakkan dia pertolongan dari Allah untuk orang itu. Wong lain itu tidak tertentu. Jadi apa pertolongan dari Allah disebut ma'unah Pak. Ngerangkan hati wong, aku nih daftar PNS, tidak sini, tidak situ, tidak apa, belajar lagi tidak lulus, ma'unah. Soalnya aku biasa semayang ma'unah. Pertolongan dari Allah, bukan kamu dino ya ma'unah gitu, ma'unah, pertolongan aku. Nomor 5, nah ini nomor 5 disebut istidraj.
istidraj itu diberikan supranatural kepada wong kafir, wong fasik yang tak nas mayang. Biasanya disebut sebagai sihir. Bukan sulap pak dulu atau siapa namanya itu, wong barat itu pakai supaya terbangnya. David Copperfield. David Copperfield. Terbangnya dia pak antara gedung-gedung berjalan gitu. Antara gedung-gedung berjalan. Dibakar nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nah ini disebut istidraj. Kenapa? Di istidraj ada lagi disebut nama lain kata ulama, dilenakan dengan nikmat tidak dalam ibadah. Istidraj. Nikmat hebat ya di Allah dengan segala kenikmatannya, tapi tidak kata hati tergerak untuk melakukan ibadah. Istidraj. Paham ya dari sini ya? Nah, menceritakan hal ini karena hal ini berkaitan Pak dengan ini. Ini 5 ini bagian daripada keimanan. Kalau tidak percaya dengan ini, batal iman. Karena kalau di dalam Al-Quran, Siti Maryam, Pak tahu Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Maknya bisa. Hah? Nabi Isa. Bundanya Nabi Isa, Siti Maryam. Di dalam Al-Quran kan Siti Maryam ini punya bapak namanya Imran, Pak, ibunya namanya Hana. Imran sama Hana ini lalamo tak dapat anak. Minta sama Allah, ya Allah kalau aku dapat anak aku lanang, aku nak suruh jadi merbot bahasa kita nih Pak untuk hebat di Baitul Maqdis. Kalau bahasa sana jadi rabi lah, bahasa sana masih. Aku nak coba sama Allah lah, Baitul Maqdis suruh dia belajar. Kalau aku dapat anak-anak, datanya lahirnya anak betina. Nah, macam mana yang betina? Ya sudahlah, dijadikan untuk wong hikmat di Baitul Maqdis. Ahli ibadat Maryam dari kecil ahli ibadat. Nah, Maryam ini tadi itu dididik gurunya sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya bini namanya Elizabeth. Elizabeth sama Zakaria lama tak punya anak. Datang Jibril, kaget kau dapat anak. Kata Nabi Zakaria dalam Al-Quran, aku ni laku, bini aku ni akhir lam talib. Bini aku ni maafin bahasa mandul. Kadang itu keturunan lagi dah tua kalau dah tua. Dapat anak, belum dapat anak Nabi Zakaria. Atau malaikat Jibril jawab Allah, Allah punya kuasa. Apa tandanya? Tanda tak sangka ngomong sama 3 hari. Tidak ngomong Nabi Zakaria, bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Mau tak tahu ngapa Nabi Zakaria ini. Dapat anak Pak. Nama anaknya adalah Yahya. Yahya inilah kaki yang nonton Nabi Isa. Ya kalau kita di Bible agak beda ya cerita sekarang. Namanya Yohanes Sang Pembaptis. Maksud Sang Pembaptis tuh yang ngajarin Nabi Isa loh, Nabi Yahya. Kan duluan berarti yang Nabi Yahya lahir berkawan sama Siti Maryam ini tadi. Siti Maryam dapat anak tadi. Nabi Zakaria ketika masuk mihrab tempat ibadahnya dia tadi, di jiwanya banyak buahan Pak. Ditanya sama Siti Maryam, dari mana buah banyak? Bukan musimnya buah ini. Kata hadza min fadl, ini dari keutamaan Tuhan. Dari mana buah Pak kalau bukan hebat? Aulia ini. Maka kita harus percaya. Apakah Siti Maryam Nabi? Bukan. Syarat Nabi itu harus laki-laki. Siti Maryam dia nak melahirkan. Kalau sesuai dengan keyakinan kita sebagai Muslim, dia lahirnya di bawah pohon kurma. Musim panas. Nah, keyakinan sebelah itu Nabi Isa itu lahirnya musim salju. Kapan musim salju ada di Palestina Pak? Wallahu a'lam bishawab. Saya keluar dengan keyakinan dia. Kalau kita musim panas, benar kurma lagi berbuah, lagi nak sakit tuh Pak, lagi nak lahir penyakit itu. Justru Allah kau gerakkan kurma, kau gerakkan dikit kaki kau, bentuk baju, terus kurmanya nampak. Kalau tak percaya batal iman kita berkafir. Memang kau cintai Al-Quran. Adakah Siti Maryam itu Nabi? Bukan.
dia dapat karomah. Kenapa dia dapat karomah? Sekelas dia nyawa di Baitul Maqdis, dia nyawa soleha, tak pernah ketemu lanang, dia nyawa ahli ibadah, jelas disebut karomah. Beda sama Ma'unah. Kita ini jangan sampai dapat istidraj, Pak. Kalaupun ada pertolongan kita minta disebut Ma'unah. Tiba-tiba hari ini ada nunjuk Ustaz Husain duit 10 juta, kenapa? Bapak Budi ngomong ini Ustaz, anak hadiah. Tapi ya, lalu diatakan kalau Pak Budi gak ada lama Ustaz, aku nak nunjuk Ustaz ini duit 10 juta. Lalu dari sini keluar nak Ustaz 10 juta, kamu tak Ma'unah. Kalau benar Allah gerakkan hati kan tak tahu. Sampai Pak Budi, kacau senyumnya selalu Pak Budi. Ma'unah ini namanya Pak, Ma'unah, pertolongan dari Allah. Hal yang kita tuh tidak sangka-sangka, pertolongan itu datang di saat kita lagi genting. Ini namanya Ma'unah. Kalau istidraj, tak semayang Pak, tak zakat, tak sodako, kayo baik. Tidak sarah wae, itu mana itu? Aku lah semayang tengah tunggu, gentut pula, bodoh lah, gentut lagi. Untung wae aku ini. Wah ini tidak semayang, main slot latihan lagi. Semayang tidak. Apa gawe bayang ke masjid lagi tak pernah, Jumat lagi tak pernah. Masa kayo, beda itu. Ngapa baca? Istidraj hati-hati. Apa itu istidraj? Allah lenakan dia dengan nikmat supaya dia jauh dari ibadat dan disebut ahli maksiat. Jangan kita ini termasuk istidraj ini. Pakai ngantuin pula, cuma betul ngantung lihat kayu tidak. Ngantuin. Nah ini kita. Jadi yang kita doa ini kan ada orang berdoa apa? Ada anak dengan cinta dari kecil-kecil. Ada namanya Syekh Hashim di daerah Sumatera ini Pak, di Palembang inilah namanya Syekh Hashim. Wong kalau tak punya anak kita panggil Pak. Dinjak banyu, tidak betina, tak ada dihadir kan Pak, dia tak tengok bininya, lanangnya tadi. Dinjak banyu, dibacakan minum, besok lah malamnya atau balik aja malam ni gawe lah, gawe. Maksudnya tuh yalah kan, paham dewe Pak Budi, paham dewe malam ni gawe lah. 2-3 harinya positif. Selalu saya. Bahkan ada yang hebat lagi nih kalau mau soleh Pak. Ini baru meninggal, baru meninggal. Ya kalau baru itu mungkin 5 tahun, 10 tahun baru masuk itu bukan uang yang jauhnya ratusan tahun tidak. 20 tahun ini paling jarang dibayar. Itu kalau hebat, saking hebat dia sholat Pak. Ini disaksikan oleh jamaah Nuryo. Bahkan uang bukan jamaahnya dia datang sih. Dia imam tinggi Pak sholatnya. Tidak nampak. Tidak nampak. Naik, melayang. Ini melayang. Ada. Nah, ada punya guru ngomong tidak boleh disebutkan namanya, privasi keluarganya. Malu mereka. Walaupun keadaannya karomah Pak ya, kemuliaan Pak. Tapi kalau aku tadi napa Pak, jika kamu tak napa, aku tadi napa. Ustaz tidak napa aja. Pocong itu ngangkut. belum nyampe Pak, baru napa aku masih dari. Jadi kaki habis ini kalau sholat belakangannya jangan usuk ya, cuma kaki itu kaki naik, dia tak usuk. Nah inilah limo ini keadaan kita. Banyak orang berdoa dengan orang yang minta soleh. Makanya kalau kita juga ada orang yang ahli soleh, ahli ibadat, minta doa sama dia. Dia punya karomah. Ya, jadi jangan ilfil. Sekarang ini orang ilfil dengan karomah itu ilfil. Namanya ilfil. Al-Quran lagi nyebutkan keramat. Al-Quran lagi nyebutkan kekaromahan, kemuliaan. Nah sampai sini ada yang tanya silakan. Tak masuk ke Bapak. 45 menit. Ada yang tanya? Silakan. Tahu namanya Sai Baba? Untuk pernah dengar Sai Baba? Orang India ya, baju warna apa orang ini rambutnya agak keribu, tangannya keluarkan tepung, keluarkan apa? Allah alam.
Ada yang nanya? Ada yang nanya? Ada. Alhamdulillah kalian berarti lakukan makunah galau. Nanti kita ada terakhir permintaan. Kau nak nanya ya? Sat nyanyi juga Sat. Gitu ya. Tadi ditanya ada pas tak Malu, tutup, Sat. galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Nah, dengan keramatnya nih Pak Sony. Pak Budi nana dari Maruan Pak. Taruh Pak Budi lah Pak Ustaz. Yang 10 juta tadi ya? Iya. Jadi Pak Ustaz dari lima keyakinan itu ada istilah dengan karisma. Pak Ustaz. Itu masuk di mana itu Pak? Dari lima kata itu. Terus tuh kalau itu yang kalau kita bandingkan dengan istilah orang tua betua itu lah Pak Ustaz. Itu di mana lagi posisinya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma itu Pak didapatkan oleh beberapa hal. Kalau dalam bahasa Arab, karisma itu disebut haibah. Haibah. Atau kalau bahasa Indonesianya karisma Pak ya. Bukan nama motor ini Pak ya. Karisma. Jadi haibah atau karisma ini didapatkan dengan satu lewat jalur duniawi atau ukhrawi. Duniawi itu bagaimana berkarisma Pak? Pakainya bagus, dengan hartonya keluar dijagokan, tahu gayanya karisma. Cara tutur katanya ini lewat jalur duniawi. Atau lagi karisma ini didapatkan lewat jalur ukhrawi, akhirat. Dia ibadat, dia sholat, dia zikir, Allah kasih nur karisma. Nengok dia lemah. Duduk sebelah dia tenang, ngomong sama dia adem, duduk sama dia nyaman. Ini namanya karisma. Jadi karisma tadi ada dua ya. Boleh didapatkan dari akhiratnya atau dunia. Mungkin didapatkan dengan istidraj, mungkin didapatkan dengan mamunah, mungkin didapatkan dengan karomah. Kalau irhas mukjizat khusus untuk para nabi. Maka dijenguk karisma dia ini didapatkan dari mana Pak? Kalau dia ahli ibadat, mungkin dia mau karomah. Atau namanya Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki, Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia orang Mekah itu karismanya sampai nyebar-nyebar Pak. Bahkan kalau ada yang nengok dia tuh pingsan, saking hebatnya rasa karisma dia tuh. Haibah itu. Kalau dia lewat Pak, minyak wangi lagi dari awal jalan sampai ke masjid lagi ciuman. Profesor pulang datang. Wong, ketika kita nengok wong hebat ahli ibadah seperti jantung kita dibalut karisma. Boleh didapatkan lewat karomah, maunah atau istighfar. Ustaz betua bagaimana? Sama be, betua itu kalimat nama lain dari tiga itu ini Pak. Mungkin dia karomah, mungkin dia maunah, mungkin dia istighfar. Betua ada dadak semayang tapi rezekinya duitnya banyak be. Bini 4, mobil Alphard, rumah bertingkat, punya pesawat. Oh. Ada lagi nanti silakan. Jadi mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, pengalaman pribadi Ustaz. Ada karomah. Karena Ustaz, ini cerita Ustaz ya. Ada beberapa kali Ustaz, kami tinggal di Sabundu, Kertapati. Itu kan rentan kebakaran. Nah, ada macam-macam cara kebakaran nih. Ada yang ini apa namanya tuh? Yang apa namanya tuh? Ada yang bawa cermin Ustaz. Katanya biar mantul apinya. Nomor 2 ada yang telanjang Ustaz. Ya. Nah, nomor 3 ini Ustaz alhamdulillah diterapkan Ustaz. Memang nih Ustaz ya, kata-kata orang tuanya kalau pada saat kebakaran itu Ustaz kita tuh azan. Nah, azannya ngadep ke mana Ustaz? Ngadep ke api itu Ustaz ya. Nah, alhamdulillah Ustaz. Memang ada itu Ustaz. Api itu seolah-olah tuh lari gitu ya. Ada kayak dikibas ke balik itu ya, ke arah yang berlawanan. Kemudian pada saat azan itu berakhir saya la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah terakhir kan itu hujannya turun Ustaz. Langsung kita pada saat azan itu turun.
Nah, itu tuh Ustaz, jadi ini apa memang itu keajaiban azan atau memang maunah dari Allah? Itu yang ingin saya sampaikan Ustaz, ya. Nah, satu lagi Ustaz, yang saya secara pribadi Ustaz, ada satu perasaan Ustaz. Kata orang tuh kan, semakin apa? Semakin tinggi orang mau impak ya dengan Allah. Nah, semakin ini Ustaz apa? Hebat cobaannya. Nah, yang saya takutkan Ustaz, kadang-kadang tuh pada saat mau meningkatkan impak itu Ustaz, tiba-tiba itu ada aja cobaannya memang makin hebat. Jadi insecure gitu, dan cobaannya itu luar biasa mantap Ustaz gitu. Jadi berusaha sendiri mengurangi itu karena apa namanya itu ketekunan kepada kata apa namanya yang mau sholat itu kayaknya yang ibadah. Itu bagaimana manajemennya Ustaz biar ya istiqomah lah gitu ya, biar nggak takut gitu terhadap cobaannya itu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama tadi, kakek anak ceritakan juga tentang kebakaran yang terjadi di 10 Hulu, Pak. Jadi kenapa Ustaz kita ada cara-cara uang dulu untuk menghadapi musibah? Salah satu yang kita dengarkan dari akhi kita ini, satu jauh pakai cermin, sikok telanjang. Belum jangan gawe ke ini Pak, karena ini tak kantik di dalam Islam. Ya, nanti gawe kau telanjang, bukannya api hitam, kau nambah kebakaran. Kau lagi terbakar, cemai. Maaf, ada lagi yang lebih gawat lagi Pak. Aku dengar juga kepercayaanmu. Kalau ada kuntilanak rumah kau bakar, bunuh kebaduan kau tu. Pakai dendagi, apa hubunganmu Pak? Nambah besok dia kalau pacak bakar lah kan? Aku biar lecah. Kata ini Pak, dalam Islam tak usah percaya. Cermin, dia telanjang, kata percaya Pak. Rupanya kita juga yang mati dulu di dekat Hero Pak, ada karaoke. Apa yang happy apa namanya? Yang mati telanjang ada Pak. Yang mati, dengan cerita mantan, api masih banyak ya habis. Nah, macam dengan azan? Oke, ngapo Ustaz kebakaran itu diazankan? Karena api itu unsur dari syaitan. Syaitan terbuat dari syaitan lari terberet-beret ketika mendengarkan azan. Di situ Pak, makanya pakai azan. Wong yang adekin saat apa keajaiban azan, apa wongnya itu Ustaz? Iya. Macam-macam. Ada wong nih, aku bukan ahli soleh, tapi aku yakin dengan azan. Nah, keyakinannya itu yang membuat itu bisa terjadi. Bapak, yakin Bismillahirrahmanirrahim, yakin aku Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang Pak, tidak pakai jembatan, pucuk baju, dengan yakin pasti Pak jalan. Kalau tak percaya, coba Bapak coba kita lihat. Bismillah 16 ini, Bapak nyebrang 10 dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum yakin Pak kata-kata. Yakin tadi, yakin bawa keimanan Pak. Benar? Yakin dengan keimanan itu. Nah ini nanti tahu sedikit di 10 Hulu terjadi kebakaran Pak. 10 Hulu tempat kami jajan. Jadi diceritakan oleh wong, ada wong Cina punya rumah sebelah kebakaran itu Pak, sebelah sini yang dekat tempat gigi itu ada. Kata wong Cina itu belagi dia ke pojok, mbaknya wong, kau azan lah sini. Aku dah katanya wong kamu azan. Dia azan punya Pak oleh wong Islam. Iya. Api tidak datang. Besok wong Muslim pergi ke Ceko, asyhadu an la ilaha illallah. Ini benar cinta. Ini benar cinta nyadon. Anak-anak ingat dari kuping anak. Ulul. Bakal besar Pak habis gaul. Cina tidak kena. Muslim bakalan kena. Banyak keyakinan tadi, keyakinan kafir dengan Islam. Lucu pula kadang-kadang kita itu. Besok paginya langsung masuk Islam. Alhamdulillah. Terus apa lagi tadi Ustaz? Apa keimanan ketakwaan itu Iya. semakin hebat cobaan. Nabi ibadatnya hebat, cobaannya hebat. Nabi Nuh alaihissalam pojok gunung suruh buat kapal. Pada masuk akal Pak, nonsenian. Cobaan. Ngaweknya nak setahun, dikantoi wong setahun. Oi, bengangnya gue gawe kami pojok gunung, kapal, laut lagi jauh. Nah,
Nabi udah tahu bakal banjir. Nabi tidak tahu. Cuma disuruh Allah, kau buat kapal. Tidak nanya, aku buat kapal, buat gunung ya Allah. Tidak. Buat